Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Kira-kira tahu nggak kita belajar apa hari ini? Ya. Udah siap? Ya. Tapi sebelum itu, ya, coba dilihat dulu ada yang belum lengkap seragamnya. Lengkap. Udah lengkap semua, Bu. Sarapan? Udah. Ya. Baik ya. Nah, karena udah sarapan, kita mulai ya. Jadi pembelajaran setiap hal itu kita mulai dari apa? Struktur bumi. Berdoa. Ya. Siapa yang bisa bantu Ibu pimpin doa? Azam aja ya, boleh? Boleh. Ya. Doa sebelum belajar gimana doanya? Ya, boleh ya, kita mulai ya. Yang lainnya semua angkat tangan, kita meminta berdoa kepada Allah agar pembelajaran hari ini terlaksana dengan baik, kita bisa memahami materi yang kita pelajari ya. Udah, silakan Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zirli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan periksa kehadiran kalian. Nah, hari ini sepertinya hadir semua ya? Ada nggak hadir? Hadir semua ya? Hadir semua. Ya, alhamdulillah hadir semua. Karena hari ini pembelajarannya cukup menarik ya. Ya. Apa yang saya pelajari kira-kira? Struktur bumi. Ya. Sebelumnya di pembelajaran sebelumnya kita udah membuat apa? Bagan tentang struktur bumi. Ya, bagan tentang struktur bumi ya. Ada kalian buat dalam bentuk apa aja? Gambar. Ada yang bentuk bagan ya, bagan gambar ya, ada yang infografis ya. Semuanya bagus-bagus yang kalian buat ya. Ibu kasih apresiasi. Terima kasih untuk kerja keras kalian. Nah, sekarang apa kegiatan kita kira-kira? Memahami struktur bumi. Ya, sebelum kita belajar, kita lihat dulu ya. Ada Ibu siapkan ice breaking ya. Biar kita lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Baik anak-anak? Ya, sudah siap? Dah. Siap ya? Kemudian kita coba lagi dah. Ya berarti anak Ibu udah mampu ya. Jadi, inilah gambar tentang banjir. Nah, kita lihat lagi ya. Yang berikutnya. Ini apa? Tornado. Apa? Tornado. Ya, tornado. Benar ya. Apa nih pada kali ya? Kalian ya. Coba lagi kita lihat ya. Yang berikutnya. Apa ini? Tanah longsor ya. Jadi, ini adalah bencana alam tanah longsor. Nah, ini peristiwanya ya. Pernah lihat? Pernah? Nah ya. Nah, kalau yang ini apa? Gunung meletus. Kayaknya nggak susah ya. Ibu padahal maunya nggak susah dikit. Tapi kenapa nggak susah? Nah, yang berikutnya. Ini apa kira-kira? Apa? Tsunami pil miskin. Tsunami? Ya, tsunami. Tsunami. Coba kita lihat gambarnya apa tsunami ya. Nah, ini Awan panas. awan panas. Ya, bagus Fitra. Ada lagi? Atau udah cukup? Cukup. Lagi. Ini awan panas ya. Biasa terjadi setelah gunung meletus. Ini
Apa kira-kira? Badai? Salju ya. Ini nggak ada di negara kita ya. Nah, kita bukan negara yang ada Badai salju. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Apa ini? Ombak tinggi ya. Ombak tinggi. Kalau di Sabang sering ya. Yang sering naik kapal lambat dan kapal cepat. Itu sering mengalami ombak tinggi ya. Ini seperti ini contohnya ya. Bukan tsunami ya. Kalau tsunami lebih besar. Pelajari tentang bencana alam ini, seharusnya kita bagaimana jadinya? Apa yang kalau kita lakukan dengan kita mengetahui kira-kira tentang bencana alam ini? Harus lebih apa? Lebih sadar diri ya. Lebih sadar diri kita sebagai manusia bahwa kita adalah makhluk yang lemah ya, sehingga kita tidak boleh angkuh dan sombong ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi dalam pembelajaran tentang struktur bumi, kita harus tahu lebih dahulu apa aja tujuan ataupun capaian dari pembelajaran ini ya. Capaiannya, jadi yang diharapkan dari materi ini yang pertama adalah kalian memahami struktur lapisan bumi dan bisa menjelaskan tentang fenomena yang terjadi dalam rangka mitigasi bencana. Tahu fenomena? Ya, hal-hal yang luar biasa ya. Hal-hal yang menarik. Hal-hal yang terjadi di alam semesta. Kemudian mitigasi itu apa? Nah, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk upaya untuk menanggulangi terjadinya bencana alam ya. Kemudian ya, inilah pemahaman yang diharapkan kalian miliki setelah proses pembelajaran apa aja ya. Kalian bisa memahami tentang struktur lapisan bumi ya. Jadi bisa dipahami yang mana lapisan bumi ya, yang mana lapisan hidrosfer, yang mana lapisan atmosfer. Ada beda antara lapisan bumi, lapisan hidrosfer, dan lapisan atmosfer? Ada perbedaan ya. Ya. Di sini apa yang kita kaji di sini? Ini kita tahu apa peran penting dari setiap struktur bumi ini terhadap terjadinya berbagai fenomena alam, khususnya dalam berhubungan dengan bencana alam. Seperti apa? Gempa bumi, letusan gunung berapi, dan lain sebagainya. Ya, itu yang diharapkan. Kemudian apa? Setelah itu kita bisa mengaitkan pengetahuan kita dengan proses mitigasi bencana. Jadi setiap bencana alam kita harus tahu cara untuk menyelamatkan diri. Itu yang paling penting. Bukan hanya sekedar tahu, tapi kita bisa memanfaatkan informasi tadi, pengetahuan tadi untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, sini selanjutnya kalian sudah membuat suatu pemodelan sederhana lapisan bumi dan simulasi fenomena alam, membantu memahami konsep secara konkret sehingga dapat melatih keterampilan berpikir. Udah dibuat? Udah, coba tunjukkan semua. Ya, tunjukkan semuanya ya, diputar ya. Diputar ya, yang udah dibuat kalian, yang kalian buat diputar. Ya, ke arah kamera ya. Diputar ya. Diputar ya, tunjukkan ke kawan-kawannya ya. Dengan penuh kebanggaan, udah selesai kalian buat. Ya. Kelompok ini buat apa, Nak? Lapisan tanah litosfer ya, lapisan tanah litosfer. Ya, itu lapisan bumi sebenarnya ya. Litosfernya di sini ya. Kemudian apa lagi? Lapisan air, siklus air ya, menjelaskan tentang siklus air, bagus ya. Ini berada di mana? Terjadi di bagian kerak bumi ya. Ini lapisan litosfer. Berada di sebelah sini ya. Di atas ya, litosfer ya. Kemudian apa lagi? Coba lihat, ada lagi ya, varian lagi. Coba tunjukkan, diangkat. Ya. Apa lagi itu?
lapisan atmosfer ya, atmosfer bumi. Apa aja dia lapisan atmosfer bumi? Litosfer. Udah tahu kan kira-kira karakteristik dari setiap lapisan tadi? Sudah dipelajari? Sudah. Itu nanti akan berhubungan dengan tugas kalian pada pertemuan ini. Ya, kemudian mengapa peristiwa itu terjadi? Bagaimana prosesnya? Ya. Siapa yang terlibat dalam proses ini ya? Ini yang pertanyaan kita ya. Apa penyebab terjadinya gunung berapi ya, gempa bumi, tsunami, banjir, bencana alam dan lain sebagainya? Itu apa hubungannya dia dengan struktur bumi, isi bumi? Ada nggak hubungannya? Ya, dengan bencana alam terjadi. Struktur bumi kita ini punya hubungan nggak dengan bencana alam sering terjadi di sekitar kita ini? Ada nggak kaitannya? Ada ya. Nanti kita bisa kelompokkan ya. Kemudian berdasarkan modelnya, ya struktur bumi, kita dapat menjelaskan penyebab daripada berbagai peristiwa bencana alam. Kemudian seandainya terjadi bencana, apa yang harus kita lakukan supaya aman? Apa yang kita lakukan? Ya, siapa dulu bisa kita selamatkan? Diri sendiri, orang terdekat, orang yang paling kita cintai. Ini yang kira-kira apa? Baunya longsoran, longsoran es. Ini terjadi di mana? Ya. Ini ya video tentang bencana alam yang terjadi di seluruh dunia. Nah sekarang tugas kalian apa kira-kira? Tugasnya? Tugas kalian selanjutnya adalah ya, berdasarkan video pendek yang telah ditonton tadi, kalian di sini adalah setelah mengamati video tadi adalah menuliskan pertanyaan yang muncul di pikiran kalian tentang fenomena terjadi. Selain menuliskan pertanyaan tadi, kalian juga menuliskan dugaan ya, dan jawaban sementara. Misalnya contohnya apa? Mengapa terjadi peristiwa tsunami? Dugaan kalian kira-kira apa? Peristiwanya? Ya, adanya rentakan lempeng bumi di bawah air, pergeseran patahan lempeng pada bawah dasar laut. Ya, di dasar laut sehingga apa? Airnya yang di atas rumah air itu ke bawah. Itu dugaan kalian ya. Nah, dugaan-dugaan tadi kalian catat dulu. Pertanyaan dugaannya dicatat dulu. Nanti kemudian diselidiki. Kalau selidiki apa? Dengan informasi-informasi yang kalian temukan mulai menggunakan bagan. Nah, silakan dikerjakan LKPD-nya, dijawab soalnya. Ya, dijawab soalnya, didiskusikan. Di sini ada yang pertama apa? Mengamati dan mengidentifikasi lapisan bumi. Jadi apa yang kalian lakukan di sini? Ya, apa aja lapisan bumi? Ya. Kemudian di dalam lapisan bumi tadi apa aja dia? Terdiri dari apa aja? Ya, komponen penyusunnya apa aja? Suhunya berapa? Kedalamannya berapa? Contohnya apa? Apa lapisan bumi? Apa lapisan bumi? Apa aja lapisan bumi? Litosfer. Itu adalah lapisan bumi adalah ada dia pertama kerak. Benar, kerak bumi ya. Apa lagi? Mantel bumi. Apa lagi? Inti bumi ya. Jadi itu adalah
Terbagi ke bagian. Yang nggak paham boleh tanya. Boleh struktur bumi ya, struktur bumi, sehingga kita dapat menyadari dampaknya ya, dapat mengetahui dampaknya, dampak yang timbul dan mencegah kita dari menjadi korban ya, mencegah timbulnya korban. Misalnya contohnya saat terjadi tsunami, maka langkah penyelamatan kita apa? Daratan tinggi. Ini apa? Tidak ada selalu menonton orang hari masuk tinggi dan fenomena dalam itu. Jadi coba sederhana bisa alam di gempa. Sebetulnya apa? Apa yang kita lakukan? Mengetahui tempat. Kalau terjadi gempa bumi apa? Tempat evakuasi yang aman ya, untuk menghindari resiko, misalnya jangan berada di dalam gedung ya, ke rumah. Kalau banjir apa? Kalau gempa bumi ini ya, dia tidak berada di Dalam ruangan. di dekat pohon dan yang sudah nampak-nampaknya ya. Ini apa yang menarik? Kakak sini ada yang menarik ya. Udah siap kira-kira? Siap. Oke, kita buka ya persediaan dari udah siap ya Pak? Kita udah siap ya? Boleh dijelaskan ya hasil diskusi dari kelompok
berapa kelompok 2 ya? Kelompok. Kelompok 2 tentang hasil ya, penyelidikan kita tentang berbagai hubungan fenomena alam dengan apa? Bencana alam. Dengan Bencana bumi. ya, penyebab terjadinya bencana alam terhadap bencana bumi. Ya, silakan Fitra dibacakan hasilnya. Yang lainnya tolong Dari nomor 1, Bu. ya dari nomor 1. Ya, dibacakan hasilnya ya. Yang lainnya tolong disimak, kemudian diberikan umpan balik dari hasil yang disampaikan oleh Fitra Lawrence. Berdasarkan hasil analisis kalian terhadap fenomena alam menurut lapisan bumi yang berperan, tuliskan pengelompokan bencana alam tersebut. Lapisan litosfer. 1. Gempa bumi. 2. Gempa vulkanik. 3. Longsor. Lapisan hidrosfer. Banjir dan tsunami. Lapisan atmosfer, pemanasan global, hujan es, dan puting beliung. Nomor 2. Berdasarkan analisis kalian, mengapa bencana seperti banjir, kerusakan lapisan ozon, hujan asam, atau badai tidak bisa dihubungkan langsung dengan struktur di dalam bumi, berbeda dengan gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Jelaskan perbedaan penyebabnya. Jawabannya, karena bencana tersebut seperti banjir, kerusakan lapisan ozon, hujan asam, dan badai terjadi di luar lapisan bumi atau di atas kerak bumi, sehingga tidak dihubungkan langsung dengan yang ada di dalam lapisan bumi. Sedangkan gunung meletus, tsunami terjadi di dalam lapisan bumi. Nomor 3. Berdasarkan pengetahuan yang kalian dapatkan, mengapa sangat penting bagi kita untuk memahami struktur lapisan bumi? Jawaban: memahami berbagai fenomena yang akan dapat ditimbulkan dalam struktur bumi sehingga dapat mencegah dampak yang ditimbulkan dan mencegah timbulnya korban. Nomor 4. Berdasarkan pengetahuan tentang hubungan struktur bumi dan fenomena bencana alam yang terjadi, jelaskan upaya sederhana yang bisa kalian lakukan untuk menghadapi risiko bencana alam seperti gempa bumi. Pertama, mengetahui tempat evakuasi yang aman untuk menghindari risiko bencana. Kedua, tidak di dalam gedung, rumah, dan bangunan pada saat terjadinya gempa bumi. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan. Untuk itu yang kegiatan berapa? Nah, kegiatan 1 dan 4 ya. Kegiatan 4 ya. Ya. Oke, ada yang mau kasih untuk diskusi kita? Tidak, bacakan refleksinya silakan. Nah, silakan boleh. Kasih. Ya, pertanyaannya apa yang paling menarik dari kegiatan kita ini? Kita bisa jelaskan. Apa namanya? Adanya diskusi yang menambah pengetahuan. Ya, apalagi? Ada nggak kalian merasakan sesuatu yang lain dari pembelajaran ini? Kira-kira karena dia lebih dekat dengan kehidupan kita ya. Kita menampilkan bencana-bencana yang terjadi di sekitar kita, sehingga pengetahuan kita tentang struktur bumi lebih kuat ya. Kalian udah paham kan tadi tentang struktur bumi, lapisan-lapisannya, kedalamannya kan? Ya, udah tahu ya. Misalnya lapisan pertama apa? Kerak bumi, berapa kedalamannya? 70 cm. Justru yang apalagi mantel ya, mantel bumi berapa? 2000 sekian ya kilometer. Apalagi di luar berapa dia? 2200. Sudah lagi di dalam berapa? 6000 berapa? 100. Kan ada di gambar badan kalian ya. Itu masing-masing gambar badan kalian dalam mempermudah proses dari kalian belajar tentang materi ini ya.
Kemudian apa aplikasinya dalam kehidupan kita tadi udah Ibu jelaskan ya. Udah kita jelaskan bersama, udah kita diskusikan bersama aplikasinya dari kita memahami tentang peristiwa-peristiwa alam berdasarkan pemahaman kita tentang struktur bumi, sehingga nanti ketika terjadi bencana alam dan sebagainya kita lebih siap ya, siap mental, siap dalam segi apapun untuk menghadapi peristiwa tadi ya. Nah, apa tindak lanjut kita selanjutnya biar kita lebih paham? Nah, ada Ibu siapkan ya tindak lanjut kita ya. Ini karena Ibu lihat masih ada beberapa orang yang belum ya. Ini refleksi kita tadi ya. Sudah selesai tadi refleksinya. Manfaatnya apa ya? Apa manfaatnya? Menambah pengetahuan kita ya tentang berbagai struktur, berbagai lapisan struktur bumi. Ada lapisan apa aja? Ada lapisan bumi ada 4 ya. Kemudian lapisan hidrosfer, lapisan air. Ada lapisan apa lagi? Atmosfer ya. Kemudian kita lebih siap pada terhadap terjadinya bencana. Nah, ini ada nanti Ibu kirimkan ya di grup. Ini adalah pelatihan pemahaman. Kita menggunakan apa? Set quiz ya. Ya. Ada linknya nanti di bagian materi bahannya. Ibu bagikan nanti ke kalian. Boleh nanti diisi ya. Diisi nanti di rumah. Ya, ini ya. Ada kuisnya ya. Ini boleh kalian isi nanti. Ya, kemudian yang terakhir untuk pertemuan berikutnya. Ya, materi kita untuk pertemuan berikutnya ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan tentang tata surya ya. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Struktur bumi ya. Berarti nanti kita akan belajar tentang struktur benda-benda lainnya. Ternyata bumi itu hanya bagian kecil daripada alam semesta. Ya, yang kita pelajari tentang bumi hanya bagian kecilnya aja. Ya. Kemudian kita akan pelajari dalam skala yang lebih besar, yaitu dalam materi tata surya. Ya, bumi adalah sebuah planet. Ya, kenapa ragu ya? Oke, tepuk tangan kita semua. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan kita hari ini sudah selesai. Ya, semoga apa yang udah kita pelajari ini hari ini bisa menjadi apa? Bermanfaat bagi kita semua ya. Yang udah Ibu sampaikan tadi tolong nanti dikaji ulang kembali ya. Tugas-tugasnya kembali diselesaikan ya. Agar apa? Agar kita lebih paham dari yang sudah dikerjakan. Boleh ya, nanti kumpulkan kembali LKPD-nya akan Ibu nilai. Ya, tolong dikumpulkan. Ya, kesimpulan kita tadi apa? Ada yang bisa sampaikan kesimpulannya? Ya, silakan Perita. Kesimpulan tentang ya, kesimpulan kita pelajaran kita apa? Kesimpulannya kita dapat mengetahui tentang alam dan juga bumi kita. Alam dan bumi kita ya. Jadi kita bukan hanya tinggal aja di bumi, tapi kita tahu juga ya tentang bumi kita ya. Jadi kita lebih siap dengan tantangan yang dihasilkan oleh bumi, karena bumi kita terus mengalami perkembangan. Ya. Oke. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.